Kakak, apa? Aku ingin nanya. Maksudnya gimana? Aku ingin nanya tentang apa? Tentang sunat. Kakak disunat gak? Ya disunat lah, itu kan bagian dari syariat agama kita, agama Islam. Kalau nggak punya. Nah, aku ingin tahu Kak, kenapa sih manusia itu harus disunat? Hikmahnya seperti apa? Tanyalah Ustadz sama Ustadz. Iya. Oke, siap. Kita tanya sama Ustadz tentang sunat. Oke, kita nanya sama Ustadz Nasfi, ya, apa sih hikmahnya, keutamaannya ketika kaum muslimin itu diwajibkan untuk berkhitan atau sunat, Ustaz? Masya Allah. Iya, Ustaz. Kalau sunat itu banyak duit ya, Ustaz? Banyak duit, banyak pahala. Tuh, dengerin. Oh, dia mau ikut nggak sunatan masal? Nggak punya aku, Ustaz. Boneka soalnya ya. Nggak punya duit dong aku kadang-kadang. Iya. Gimana Ustaz, hikmahnya Ya. seperti apa, Ustaz? Baik, Odi yang semakin soleh. Amin. Dan pemirsa BMH TV yang saya banggakan. Ya, khitan memang sebuah syariat yang telah berusia panjang. Secara khusus dimulai dari zaman Abul Anbiya, ayahanda kita Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim alaihissalam. Betul, Masya Allah. Ya. Hebat. Sebagai satu syariat yang diwariskan oleh ayahanda Nabi Ibrahim alaihissalam, maka pada dasarnya banyak agama atau hampir semua agama itu patut untuk mengikutinya, bukan hanya Islam saja. Ya, jadi jangan sampai ada salah kaprah menganggap bahwa khitan itu khusus untuk umat Islam saja. Ya, padahal kalau kita telusur ke belakang, syariat ini dimulai dari Nabi Ibrahim alaihissalam yang merupakan ayahanda Nabi Ismail dan Nabi Ishak. Betul. Yang merupakan titik awal dari banyak agama. Ya, sehingga agama lain seharusnya juga ikut berkhitan. Jadi khitan itu ya adalah syariat yang harus diterima oleh semua agama, hakikatnya seperti itu. Nah, Odi tahu nggak apa hikmahnya kalau kita berkhitan? Nah, itu aku nanya, Ustaz. Apa aja, Ustaz, selain dapat uang? Iya Kak, pada kondangan. Iya kadang-kadang tahu. Betul. Biasanya kalau sunatan masal itu ada amplopnya ya. Iya bener, Ustaz. Dapat tas juga, dapat tadi ya. Dapat sarung. Iya gitu. Nah, Odi harus tahu nih bahwa khitan itu memiliki manfaat dan hikmah setidaknya dari dua sudut pandang. Oh, dua. Nah, apa aja, Ustaz? Ya, oke. Yang pertama itu adalah hikmah dari sisi syariatnya. Ya. Ketika kita berkhitan dan kita niatkan untuk mengikuti sunnah Rasulullah Muhammad SAW dan juga sunnah yang ditinggalkan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam, maka sebenarnya itu adalah khitan yang paling syar'i. Ya. Berarti dapat pahala ya, Ustaz? Pahalanya besar karena mengikuti sunnah itu adalah merupakan perbuatan yang sangat dianjurkan dalam agama kita. Oh, ditahu kan dalam surah yang ke-59 surah Al-Hasyr, Allah berfirman, "Wa ma atakumur rasul fakhudhu." Apa yang Rasulullah contohkan maka kita harus ikuti. Dan salah satunya itu adalah berkhitan. Itu pertama. Itu pertama dari sisi syariatnya. Maka ketika kita atau seorang anak ingin berkhitan, ya baik itu ya ada orang yang berkhitan, menghitankan anaknya dari lahir atau nanti umur SD dan seterusnya, apapun itu. Sebentar, Ustaz, itu perempuan laki sama atau gimana? Nanti ada pembahasannya, kan anaknya. Tapi khitan itu bagaimanapun juga ya memiliki kandungan penghambaan dan kecintaan kita kepada Allah dan Rasulullah yang sangat mendalam. Ya. Khitan itu kan sakit Iya, disuntik. Emang ngerasain? Enggak. Disuntik dan dipotong. Wah. Tapi karena kita cinta Allah dan cinta Rasulullah, maka kita pun ingin berkhitan. Itu yang pertama, Ya. Nah, yang kedua, pemirsa BMH TV yang saya banggakan, dari sisi kesehatan. Ya. Hikmahnya tuh kesehatan yang kedua. Dari sisi kesehatan, dan ternyata manfaatnya luar biasa banyaknya. Di Amerika
Ya, Odi pernah ke Amerika nggak? Belum, Ustaz. Ah, Yang sudah kemana? Amarini. itu si Besti tuh, bestinya si Odi tuh, Iya, Rini. si Rini. Ya, yang bagus itu ame Ustadz aja. Gak usah sama Bisa aja, Ustaz. yang kedua adalah sisi kesehatan. Di Amerika ada sebuah penelitian bahwa ternyata 2 atau 3 orang dari 100.000 penduduk Amerika itu terkena penyakit radang saluran kencing. Karena tidak bersunat, tidak berkhitan. Ya. Luar biasa. Bahkan di negara-negara yang tidak mensyariatkan atau tidak menetapkan khitan seperti Cina, Uganda, ya itu sampai pada tingkat 22%. Ya. Dari sekian kasus kanker di sana itu diakibatkan karena mereka tidak berkhitan. Wow. Itu yang pertama. Yang kedua, dengan berkhitan, seorang lelaki dalam jangka panjang itu menghindarkan istrinya dari penyakit yang diakibatkan oleh hubungan suami istri dan suaminya yang tidak berkhitan. Maka para laki-laki yang memang mengaku cinta pada istrinya seharusnya berkhitan. Karena laki-laki yang berkhitan itu lebih sehat bagi istrinya dibandingkan laki-laki yang tidak berkhitan. Yang ketiga, dengan berkhitan, ini berdasarkan penelitian di Pusat Kajian Kesehatan di Universitas di Jeddah, menghindarkan kita dari infeksi ya atau sakit pada penis kita. Ya. Nah, maka dari sisi kesehatan ternyata Masya Allah banyak ilmuwan yang kemudian membuktikan bahwa syariat berkhitan bukan sekedar pada syariat agamanya saja, tapi pada dimensi kesehatan memiliki kandungan, memiliki hikmah yang tidak boleh diremehkan oleh semua laki-laki secara khusus, bahwa mereka kalau ingin lebih sehat, lebih syar'i, lebih mampu untuk menjaga kesehatannya, maka seharusnya dia berkhitan. Mantap sekali penjelasan dari Ustadz Nosfi. Jelas sekali ke. Masya Allah. Baik, pemirsa BMA TV, jangan pernah pindah channel YouTube BMA TV-nya agar kita semakin cerdas, agar kita semakin bertakwa kepada Allah. Masya Allah. Jelas ya teman-teman. Terima kasih. Bye.